saya dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Papua. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan pembelajaran dengan materi yang berjudul Penerapan Asas Bernoulli pada Torricelli. Dan ini adalah kartu peserta saya dan ini adalah ID card saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat kan belajarnya pagi ini? Alhamdulillah semangat. Semangat, bilang dulu semangat belajar fisika. Ayo tangannya ke atas semuanya, semangat. 1, 2, 3, semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan semuanya buat kita dulu biar kita semangat ya. Oke, baiklah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang join sekarang sudah 12 orang ya, berarti sudah lengkap semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Siti Hadi berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin doanya nak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Suki Hadi sudah memimpin doa ya buat teman-temannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan jaringannya bersahabat. Oke, baiklah. Sebelum kita atau Ibu memulai pelajaran, Ibu pengen mengingat-ingat lagi nih materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Silahkan Resen. Tentang persamaan Bernoulli. Oke, betul sekali ya, saya rasa bisa ya tentang persamaan Bernoulli. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Ya, silakan Rizka. Semakin besar kecepatan, maka tekanannya semakin kecil karena berbanding balik antara tekanan dan kecepatan. Dan contoh persamaan kontinuitas, misalnya selang semprot. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Bagus sekali ya. Benar sekali, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan asas Bernoulli yang menjelaskan tentang hubungan antara kecepatan dan tekanan, di mana keduanya itu adalah berbanding terbalik. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materinya. Baiklah, Ibu coba share screen terlebih dahulu ya. Hari ini kita Senin tanggal 19 Juli 2021 kita akan melanjutkan pembelajaran kita mempelajari tentang penerapan asas Bernoulli dalam teknologi di kehidupan sehari-hari pada Torricelli. Sebelum Ibu melanjutkan terlebih dalam lagi mengenai materinya, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Seperti biasa, Ibu akan menyampaikan kontrak belajar ya. Tujuannya supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Oke, baiklah. Adapun kontrak belajarnya, yang pertama adalah menyalakan kamera ketika awal pembelajaran berlangsung. Kemudian, mengangkat tangan ketika mau bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian, berikutnya nanti kalian akan mengerjakan tugas dan diselesaikan tepat waktu. Dan di akhir pembelajaran, kalian nantinya adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Bagaimana? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Lanjut. Lanjut ya. Baiklah. Perhatikan video berikut ini. Nah, coba tolong kalian perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Aulia. Apa kabar? Tetap sehat dan semangat kan? Nah, kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai penerapan asas Bernoulli. Kemarin kita sudah membahas tentang konsepnya. Sekarang kita membahas tentang penerapannya. Apa aja? Satu, mengendarai sepeda motor. Kalian pernah bersepeda motor dengan kecepatan tinggi enggak? Nah, pada saat kita bersepeda motor dengan kecepatan tinggi, baju bagian belakang kita terbang ke belakang atau menggembung. Kenapa demikian ya? Ternyata ini merupakan salah satu dari penerapan asas Bernoulli loh. Nah, kok bisa ya? Apa hubungannya dengan asas Bernoulli? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan jawaban kalian ditampung dulu ya. Nah, yang kedua adalah tangki air bocor. Di rumah kita sering kan melihat tambang air atau tangki
air seperti ini. Untuk menguras tangki, kita tinggal membuat lubang di bagian bawahnya supaya airnya keluar. Nah, sekarang berapa lama ya waktu sampai isi air itu habis? Nah, hal ini bisa kita cari dengan penerapan hukum Bernoulli loh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang penerapannya. Bagaimana? Sudah melihat videonya? Terdengar jelas di sana? Videonya? Melihat terdengar jelas, Bu. Sudah. Oke, baik ya. Sekarang sebelum Ibu melanjutkan, Ibu pengen bertanya nih, mengapa kita perlu mempelajari penerapan asas Bernoulli? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan Pak Dr. Naresan. Karena asas Bernoulli itu kayak ada dalam kehidupan sehari-hari juga, Bu Ai. Selain itu, Jana, ada lagi yang mau menjawab? Silakan, Resen. Sanda Amira, Resen. Karena tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah memanfaatkan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali ya jawaban kalian ya, bahwa tanpa kita sadari sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berkaitan sekali dengan penerapan asas Bernoulli. Seperti tadi yang ditayangkan di video, ada video orang mengendarai sepeda motor. Ternyata itu salah satu penerapan dari asas Bernoulli. Baiklah, sekarang dilanjutkan materinya ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1 ini kira-kira gambar apa ini? Tandon. Oh, tandon. Oke. Kemudian nomor 3, gambar apa ini? Sayap pesawat. Sayap Sayap pesawat. pesawat. Oke. Nah, kalau nomor 4 ini gambar apa ini? Layar. Dari 4 ini kira-kira ada hubungannya enggak ya dengan materi kita? Ada. Ada, tapi untuk lebih jelasnya, mari kita melanjutkan materi ya. Ada, Bu Ai, kan. Oke. Tekanan. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan KD dan IPK-nya terlebih dahulu ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi dalam pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.4, menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi. Nah, kemudian adapun IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama, menerapkan asas Bernoulli dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, menerapkan cara kerja alat yang menerapkan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi bersama guru, peserta didik secara kritis kreatif dapat menerapkan asas Bernoulli dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui kegiatan demonstrasi virtual, peserta didik secara komunikatif dapat menyajikan data hasil percobaan alat yang menerapkan asas Bernoulli pada Torricelli. Dari tujuan pembelajaran ini mengharapkan ketika kita sudah belajar, maka tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, garis besar kayak kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu yang pertama adalah pretest. Nah, habis ini kalian pretest dulu, tapi jangan keluar dari web ini ya, web ini maksud Ibu. Berikutnya adalah pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini apakah dibagi ulang atau masih tetap kelompok yang kemarin? Bagaimana? Kelompok yang yang kemarin. Masih kelompok yang kemarin, berarti ada 4 kelompok ya. Oke, baiklah. Kemudian nanti demonstrasi dengan menggunakan simulasi PET penerapan Bernoulli pada Torricelli. Sekarang kita tes kemampuan awal. Coba kalian sekarang buka di Google Classroom. Di Google Classroom itu sudah ada Ibu masukkan tes kemampuan awal seperti ini. Nah, silahkan kalian klik linknya. Waktunya 5 menit saja dari sekarang. Dikerjakan, silakan diklik. Oke. Oke, waktunya habis ya. Silahkan kita kembali melanjutkan pelajaran. Bagaimana? Sudah selesai semuanya mengerjakan pretest tadi? Sudah? Sudah. Sudah. Bagaimana? Kira-kira apa bisa mengerjakannya atau bagaimana soalnya? Sulit soalnya, Bu. Oh, sulit soalnya, Bu. Oke, ada kendala yang lain. Tidak masalah ya. Ibu mengharapkan setelah kita melakukan pembelajaran, nanti nilainya lebih bagus daripada hasil pretest tadi ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita melanjutkan belajar hari ini.
kegiatan inti pembelajaran ini adalah nanti ada sebuah LKPD seperti biasa yang akan Ibu share juga melalui Google Classroom dan WA. Dalam LKPD itu ada sebuah sajian permasalahan. Nah, permasalahannya itu apa? Nah, kalian pernah nggak melihat tandon yang bocor atau tandon yang airnya keluar dari lubang? Pernah nggak? Pernah. Nah, ketika kalian melihat ada air yang keluar dari tandon ini, nah itu namanya dinamakan dengan peristiwa Torricelli. Nah, jadi peristiwa Torricelli itu adalah peristiwa keluarnya air pada tangki yang bocor, seperti yang pada gambar. Nah, dalam beberapa referensi buku, itu ada berbagai macam. Di sini kan ada H, ada H1, ada H2. Jadi di sini, supaya kalian tidak mengalami kebingungan, kita samakan dulu persepsi ya, biar sama-sama mudah. Nah, persepsinya apa? Ketika di sini ada sebuah tangki yang ditopang oleh sebuah tangga tandon seperti ini, dari tangga tandon sampai pada permukaan air pada tandon itu dinamakan H1. Artinya tinggi total tangki airnya, itu dinamakan H1. Kemudian, karena di sini ada lubang dan airnya keluar, dari lubang sampai ke bawah tanah, ini dinamakan H2, artinya tinggi air yang di bagian bawah, ini namanya H2. Sedangkan dari lubang sampai ke permukaan bagian atas, permukaan tandon yang atas ini dinamakan H. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan persamaan persepsi yang kita samakan dulu? Tidak ada. Tidak ada, jadi jangan lupa. Nah, X ini apa? X ini adalah jarak mendatar jatuhnya air dari lubang sampai ke titik dia jatuh pertama kali. Nah, di sini adalah X-nya, jarak mendatar jatuhnya air di permukaan tanah. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan di LKPD-nya. LKPD-nya nanti akan Ibu share melalui Google Classroom. Coba kalian lihat lagi di bagian Google Classroom. Nah, di sini ada sudah Ibu share materi pembelajaran kita sudah Ibu share. Kemudian percobaan PET-nya, aplikasinya juga sudah Ibu masukkan juga di Google Classroom. Nah, inilah adalah LKPD-nya. LKPD-nya seperti apa, Bu? Nah, seperti ini LKPD-nya. Nah, jangan lupa nanti seperti biasa kalian menuliskan nama anggota kelompok. Tidak masalah kan karena sudah sering. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk membaca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya biar lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah kalian membaca, nah kemudian di dalam LKPD tadi seperti yang Ibu bilang sudah ada permasalahan yang disajikan. Dalam LKPD nanti, sebelum kalian melakukan percobaan, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tuliskan dulu rumusan permasalahan berdasarkan permasalahan yang ada di sini. Nah, kalian tuliskan dulu rumusan masalahnya, kemudian habis kalian tuliskan rumusan masalah, kemudian kalian nanti berdiskusi bersama teman sekelompok untuk merumuskan hipotesis, artinya jawaban sementara dari masalah yang kalian buat. Nah, di dalam LKPD ini juga sudah ada Ibu masukkan simulasinya atau demonstrasi bagaimana cara menggunakan aplikasi PET terkait dengan peristiwa Torricelli seperti ini. Nah, nanti dalam simulasi PET ini ada beberapa kegiatan yang kalian lakukan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, ketika kaki tandon ini kita rubah ketinggiannya, artinya yang kita rubah adalah H2-nya. Bagaimana, Bu, cara merubahnya? Nah, di sini kan ada tombol warna kuning, bisa lebih tinggi, bisa lebih pendek, bisa lebih tinggi, seperti ini ya. Nah, ketika dia tinggi seperti ini, nanti kalian ukur berapa kecepatannya. Masih terlihat di layar kalian? Masih. Setelah ketemu kecepatannya, nanti kalian ukur pakai penggaris ketinggiannya, karena di dalam LKPD tadi itu nanti ditentukan ketinggian H2-nya itu berapa. Nih, ketinggian H2 yang bervariasi dari mulai 18, 15, 10, dan 5. Nah, dari ketinggian itu nanti kalian tentukan kecepatannya berapa, kemudian jarak mendatarnya berapa. Bu, kalau 10 bagaimana, Bu? Kalau 10 kita turunkan lagi 10, seperti ini. Nah, ketika dia 10, kecepatannya berapa? Nah, seperti ini. Nah, silahkan kalian catat hasilnya dalam tabel itu, kemudian bagaimana, Bu, cara menentukan X-nya? Menentukan X-nya ini kan dari kaki tandon sampai ke air yang jatuh ini. Nah, caranya kita menggunakan pita ukur. Nah, kita tarik aja, kita pakai pita ukurnya, kita tarik ke bagian air yang jatuh. Ternyata X mendatarnya adalah 19,89. Sampai di sini dulu untuk percobaan pertama, apakah ada pertanyaan?
Tidak ada. Tidak ada. Jadi untuk percobaan pertama yang kita rubah itu H2-nya saja. Nah, bagaimana untuk percobaan yang kedua? Yang kedua, hanya kita buat tetap. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dulu ketinggian air 10. Ini 10 kan? Nah, 10. Kemudian sampai pada tahap terakhir, yaitu kalian menyimpulkan. Buatlah kesimpulan bersama teman kelompok. Setelah selesai membuat kesimpulan, jangan lupa untuk mengklik finish. Ketika sudah selesai, maka itu nanti masuk ke mailbox-nya Ibu yang ada dalam LKPD. Nah, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan terkait percobaan yang ada dalam LKPD? Tidak ada. Baiklah. Sekarang untuk mempersingkat waktu, berarti kita melakukan diskusi berikutnya melalui WA. Nanti Ibu pantau diskusi kalian melalui grup WA. Waktu untuk mengerjakan LKPD cuma 20 menit saja. 20 menit saja. Jadi sebelum waktunya habis, 5 menit sebelum waktunya habis, Ibu mengharapkan kalian dengan tepat waktu kembali lagi ke Meet ini. Supaya pembelajaran kita tidak terlalu banyak menggunakan waktu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baiklah. Kalian boleh leave dari Meet ini, kemudian kita sambung ke grup WA. Silakan. Bagaimana? Ada kendala terkait percobaan tadi? Atau jaringannya masih Alhamdulillah, lancar. Oh, lancar. Alhamdulillah. Kita sambil menunggu teman yang lain bergabung ya. Nah, kalau sudah semua, sekarang kita lanjutkan diskusi kita di Google Meet ini ya. Untuk mempersingkat waktu, siapa nih di antara kalian yang bersedia untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Oke, Radatul Jannah dan Suti Hadi ya. Oke. Silakan Suti Hadi untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Agung Permana dan saya Suti Hadi. Pertama-tama, nomor 1, berdasarkan permasalahan tersebut, tuliskan rumusan permasalahan yang akan dijadikan acuan untuk pembelajaran hari ini. Berdasarkan diskusi kami mendapatkan 2 jawaban, yaitu 1. Apakah ada hubungan antara kecepatan air yang keluar dengan ketinggian air? 2. Bagaimana hubungan antara jarak jatuh air dan dengan ketinggian air? Kemudian, yang kedua, kami mendapatkan 3 hipotesis di antaranya. Ada hubungan antara ketinggian air dengan kecepatan air yang keluar dari tendon yang bocor. Yang kedua, semakin tinggi air, maka jarak mendatar jatuhnya air semakin panjang. Yang terakhir, semakin kecil ketinggian air, maka jarak mendatar jatuhnya air semakin pendek. Kemudian sebelum kalian membuka aplikasi PET, silahkan simak video terlebih dahulu. Kemudian di sini terdapat tabel adalah hasil percobaan kami, bisa dilihat. Yang ke-6, analisis data hasil pengamatan. Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara ketinggian air H2 dengan jarak mendatar jatuhnya air X
Jawabannya, semakin kecil nilai ketinggian tendon, maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. B. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana hubungan antara penurunan kedalaman air dengan jarak mendatar jatuhnya air? Jawabannya, semakin kecil penurunan air, maka makin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Kesimpulan yang kami dapat hari ini adalah 1. Ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air, yang berarti semakin tinggi ketinggian air, maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air, dan sebaliknya, semakin rendah ketinggian air, maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Itulah hasil diskusi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baiklah semuanya, kita berikan aplaus dulu bersama-sama untuk Supriyadi dan kelompoknya. Bagus sekali ya Supriyadi ya, bersama kelompoknya Agung. Dari hasil itu, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai hasil yang dipresentasikan oleh Supriyadi terkait dari percobaan Torricelli? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Oke. ada. Izin saya screen dulu lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama atau pemikiran kami pada pembelajaran hari ini. Oke, nama anggota kelompoknya saya sendiri, Raudatul Jannah, Fathul Jannah, dan Rizka Yunianti. Oke, kami sudah membaca petunjuknya dan menemukan rumusan permasalahan yang pertama. Apakah ada hubungan antara kecepatan air yang keluar dengan ketinggian air? Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara jarak jatuhnya air dengan ketinggian air? Oke, hipotesisnya ada 3. Yang pertama, ada hubungan antara ketinggian air dengan kecepatan air yang keluar dari tendon yang bocor. Yang kedua, semakin tinggi air, maka jarak mendatar jatuhnya air semakin panjang. Dan yang ketiga, semakin kecil ketinggian air, maka jarak mendatar jatuhnya air semakin pendek. Kemudian mencoba membuka aplikasi PET dan mendapatkan hasil seperti ini. Kami mencoba untuk ketinggiannya 18, 15, 10, dan 5. Dan diperolehlah kecepatan serta jaraknya seperti ini. Oke, dan untuk percobaan 2-nya, kami menaruh angka 10, 8, 6, dan 4 untuk ketinggian air atau H-nya. Dan hasil kecepatan dan jaraknya bisa dilihat di sini. Oke, jadi untuk analisis data hasil pengamatannya, semakin kecil nilai ketinggian tendon, maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Dan ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. Kemudian di sini disuruhnya untuk mencari rumus hubungan jarak mendatar, penurunan air, dan ketinggian air. Jadi diperoleh seperti ini, X sama dengan V dikali T. P sama dengan akar dari 2GH dan T sama dengan akar dari 2H2 per G. Sehingga jarak mendatar dapat dirumuskan X sama dengan 2 akar H dikali H2. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jarak mendatar atau X berbanding lurus dengan ketinggian air atau H2 dan berbanding lurus dengan penurunan air atau H, di mana ketinggian air berpengaruh terhadap lamanya air jatuh ke permukaan tanah dan penurunan air berpengaruh terhadap kecepatan keluarnya air dari lubang kebocoran. Untuk kesimpulan, kami memperoleh 2 kesimpulan dari pelajaran hari ini. Yang pertama, ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air, yang artinya semakin tinggi ketinggian air, maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air. Dan sebaliknya, semakin rendah ketinggian air, maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Raudatul Jannah dan kawan-kawan. Bagus sekali ya presentasinya. Oke, bagus sekali. Kalian pagi ini sangat bersemangat sekali untuk menyelesaikan atau mengerjakan LKPD-nya. Baiklah, kita akan bersama-sama berdiskusi kembali terkait dari hasil LKPD-nya ya. Ibu akan mencoba share screen kembali. Percobaan tadi kan dilakukan dengan 2 keadaan. Keadaan air yang ada di dalam tandon tetap yang berubah adalah H2. Percobaan kedua yang tetap adalah H2, sedangkan yang dirubah adalah H saja. Nah, bagaimana hasilnya?
Dari tabel pengamatan ternyata kita dapat hasilnya seperti ini. Coba kalian lihat bersama bahwa semakin tinggi H2, maka kecepatannya pun semakin besar. Kita analisis bersama-sama, ternyata ketinggian air itu berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. Semakin kecil ketinggian air, maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Apakah ada perbedaan dari hasil percobaan pertama? Atau sama semua hasilnya? Sama. Sama, oke. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Lanjut, oke. Nah, sekarang untuk percobaan kedua. Percobaan kedua ini adalah yang berkaitan dengan halnya saja, artinya air yang ada di dalam tandonnya. Ketika air yang di dalam tandon itu penuh dengan tinggi 10, kecepatannya 13,4. Ketika menurun lagi, ketinggian yang dalam air yang di dalam tandon ternyata 12,7. Dari tabel ini kira-kira bagaimana hubungan antara H dengan kecepatan aliran air yang keluar? Apakah semakin tinggi H2-nya, kecepatannya semakin besar apa semakin kecil? Yang besar. Semakin besar. Oke, ternyata hasil analisis pada percobaan kedua ini, dia mengatakan bahwa penurunan air yang ada di dalam tandon itu berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. Semakin kecil penurunan air, maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Oke, lanjut. Ini ada pembuktian dari teorinya. Nah, bagaimana? Nah, di dalam modul itu kan sudah dituliskan bahwa untuk menentukan X atau jarak itu kan kecepatan dikalikan P. Nah, nilai P atau kecepatan ini kan nilainya 2 akar 2 dikalikan G dikalikan H. Semprotan anti nyamuk memanfaatkan asas Bernoulli sebagai dasar pembuatannya. Saat pompa udara ditekan, udara itu berhembus kencang lewat pipa mulut. Berikutnya adalah tentang penturimeter. Nah, apa itu ya penturimeter? Nah, penturimeter merupakan sebuah alat untuk mengukur laju fluida yang mengalir dalam sebuah pipa. Berikutnya tadi ada gambar kapal layar seperti yang pada slide pertama. Ternyata kapal layar ini juga menggunakan penerapan asas Bernoulli. Nah, tadi tentang hukum Bernoulli juga terjadi pada peristiwa air yang keluar dari tandon, atau istilahnya adalah teorema Torricelli. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri, bahwa untuk menentukan kecepatan, ini akar 2G dikalikan H, akar 2GH. H yang dipakai untuk menentukan P tadi adalah H yang bagian atas. Kemudian, sedangkan untuk menentukan X-nya adalah 2 dikalikan H dikalikan H. Nah, bagian contoh soal. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan, air di dalam bak setinggi 0,2, artinya yang di dalam bak ini 0,2. Terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Dari bak sampai ke tanah ini 5 meter. Kemudian, di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga air memancar keluar dan jatuh. Berarti di ujung sini ada lubang kecil dan mengakibatkan air itu keluar dan jatuh. Kemudian, pertanyaannya, tentukan berapa jarak mendatarnya, R-nya yang kita tentukan. Tadi sudah kita sepakati bersama untuk menentukan nilai R itu adalah X sama dengan 2 akar. H atas dikalikan H bawah. Berarti bisa kita hitung ya. 2 dikalikan H atas. H atasnya berarti H. H-nya berarti 0,2. Akar 0,2 dikalikan H bawahnya adalah 5. Ini ternyata setelah kita operasikan dihitung, nilai X sama dengan 2 meter. X atau R itu ternyata jarak jatuh mendatarnya itu nilainya sebesar 2 meter. Oke, sampai di contoh soal, apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, sekarang kita kesimpulan. Bagian kesimpulan ini, siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Oke, silakan Rizka. Jadi kesimpulannya, ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air
yang artinya semakin tinggi ketinggian air maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air. Dan sebaliknya, semakin rendah ketinggian air maka semakin pendek jarak mendatar. Penurunan air dengan jarak mendatar jatuhnya air, semakin kecil penurunan air maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Rizka sudah menyimpulkan hasil kegiatan hari ini. Bagus sekali ya Rizka ya. Bagaimana? Kalian tetap semangat belajarnya sampai di jam sekarang? Semangat. Oke. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, hasil kesimpulan yang pertama adalah ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. Semakin tinggi ketinggian air, maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air. Dan sebaliknya, yang dirumuskan seperti ini. Nilai X atau jarak jatuhnya air itu dilambangkan dengan X. Kemudian V itu adalah kecepatan air yang keluar dalam lubang tandon. Kemudian T ini adalah waktu jatuhnya air sampai ke tanah. Nah, berarti ada 3 kesimpulan yang kita dapat dari percobaan teorema Torricelli. Sampai di sini dulu, bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjutkan ya. Nah, sekarang sampailah ke penilaian pembelajaran ketiga. Jadi, di dalam Google Classroom ini ada tugas yang nantinya harus kalian kerjakan. Di sini ada soal pendalaman materi terkait dengan soal evaluasi setelah kita mengerjakan. Nah, kalian nanti setelah pembelajaran selesai, mengerjakan soal evaluasi, tinggal kalian klik linknya, kemudian kalian jawab. Kemudian, selain mengerjakan soal evaluasi, nanti kalian juga ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu seperti apa? Di sini cuma Ibu pengen mengetahui kejujuran kalian aja. Jadi, silahkan kalian klik linknya dan kalian jawab seperti biasa. Terkait dari soal-soal yang Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, bisa Ibu lanjutkan ya. Kegiatan berikut dari kita adalah refleksi. Nah, siapa yang mau menyampaikan pengalaman atau pesan dan pesan terkait dari pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, silakan Diana, angkat tangan. Pembelajaran hari ini bagus, soalnya jaringannya mendukung walaupun sedikit sakit. Terus mudah dipahami karena dijelaskan langsung tatap muka. Oke. Untuk kendalanya paling bisa lebih disiapkan lagi, lebih memahami materi lagi dulu supaya ada alih menyimak pelajarannya. Oke, baik. Terima kasih ya Raudatul Jannah sudah memberikan pendapatnya tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Berarti dari kegiatan hari ini yang dapat kita ambil yang pertama adalah bahwa jaringan kita semuanya hampir stabil semuanya ya, sehingga bisa mengerjakan live worksheet, kemudian bisa menggunakan pad. Kemudian ada pun beberapa masukan. Yang pertama adalah menyarankan bahwa kita harus mempelajarinya terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Nah, berikutnya, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah gaya angkat pesawat terbang, attack venturimeter, dan tabung pitot. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian kegiatan penutup. Nah, berarti selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu pengen Sufi Hadi memimpin doa terlebih dahulu untuk teman-temannya. Silakan Sufi. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Terima kasih sudah berpartisipasi dari kegiatan awal pembelajaran sampai hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ini sekarang mungkin masih dalam kondisi pandemi ya, masih dalam kondisi PPKM. Jadi Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Salam sehat untuk kita semua.
Oke, terima kasih Ibu ucapkan semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana?